Ini yang terakhir doa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yuk kita lihat ayatnya. Ini lebih bahaya ini, ya. Ini dampaknya kepada kekekalan, ya. Baik, saya baca langsung aja ayat 13 Matius 6. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kemarin kita sudah ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini dampaknya terlalu bahaya, saudara. Ya, si pencoba itu juga ternyata si jahat. Ya, si jahat itu selalu pengen mencobai kita. Ya, dan yang paling bahaya cobaannya itu halus sampai kita merasa memaklumi kondisi memang begini. Ya, kita tertangkap dengan si jahat itu. Nanti dampaknya kekal, saudara. Ya, hati-hati. Contohnya yang saya sampaikan ke saudara saat ini kita Matius 25 itu tentang talenta. Saat-saat terakhir ya, dengan berbagai macam pandangan, yang satu talenta tidak mengerjakan apa-apa dengan benar. Ya, talenta yang Tuhan berikan tidak dia kerjakan. Ditanam di tanah itu artinya dipakai sendiri. Dia tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, termasuk Anda firman Tuhan ini kan kayak mutiara yang Anda harus gunakan. Dia berguna kalau mutiara itu Anda gunakan, kalau mutiara disimpan nggak ada gunanya. Dijual, dipakai berguna gitu ya. Kalau tidak, Tuhan marah. Enggak ngajarkan apa-apa. Hamba yang jahat dan malas atau malas dan jahat. Selesai terakhir. Hamba loh ya, tingkatannya ada Kristen melayani. Ya, tapi persepsinya salah. Ya. Atau makin nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu malah dianggap kejam. Kondisi begini, suruh taat firman, nggak mungkin lah. Hati-hati. Dampaknya kekal. Ya, jahat. Si jahat sejak awalnya, dia dapat talenta itu, sudah jahat, dia sudah mulai, apa kok saya bilangnya, masang perangkap. Ya, karena butuhnya yang 2 orang yang dapat 5 dan 2 talenta lolos. Semua lah si jahat itu kan nyobain dan dia masukkan perangkap. Yang masuk 1 ini. Sudah yang jahat dan malas dibuang ke neraka, selesai. Sama dengan Matius 7. Nanti saya harap minggu depan kalau mau lanjutkan mau belajar itu ya Matius 7 itu muncul kata poneros yang sama ya. Poneros itu muncul di Matius 7 itu kalau pohon yang baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik, itu jahat ternyata. Evil. Itu poneros sama dengan nantinya ini. Apa sama kali ini pada yang jahat. Nggak ngerti kan? Dia kalau melayani Tuhan luar biasa. Sepertinya punya kuasa, punya karunia. Tapi dalam sehari-hari nggak ada buahnya. Tuhan bilang apa? Nyahlah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, dari depanku. Atasnya kenapa? Karena kau tidak melakukan kehendak Bapa. Pertama tentunya yang jahat itu ada dalam diri kita. Medeni ya. Bahaya. Karena apa, saudara? Ingat ya di Kejadian ya, Anda bisa lihat Kejadian pasal 2, pasal 3 itu ya. Manusia berdosa itu ditipu oleh iblis, iya. Tapi apa? Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, saudara. Kita kalau mau lihat di Kejadian 2:17. Padahal Tuhan ngomong begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Lalu Anda lihat apa kata iblis? Kata iblis di Kejadian berapa ya? Kejadian 3, mana Kejadian 3? Kata iblisnya di Kejadian, Anda lihat ya. Iblis
Bentar ya. Iblis bilang apa? Kalau engkau makan buah ini, ingat ya, hafal ya. Engkau akan jadi sama seperti Allah. Ya, saudara. Jadi itu hati-hati. Ini kejadian 2 ayat, kejadian 3 ayat yang 34 ya. 45 ya. Ini mulai bolak-balik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saudara, sejak itu pohon kehidupan diambil. Ya, Tuhan ngomong ini sudah tahu seperti kita ini. Mereka sudah tahu yang baik dan yang jahat. Jadi jangan sampai mereka memakan pohon kehidupan. Ya, nanti gawat. Jadi sejak itu manusia dalam hidupnya sudah ada yang baik dan yang jahat. Tapi kalau dilihat perkembangan waktu, Anda lihat kejadian 6 ya, zamannya Nuh itu ya. Ayat 5, itu yang jahat itu yang mendominasi. Karena roh Allahnya kan diambil tuh dari itu. Mati itu dalam arti kata jasmaninya nggak mati, tapi rohnya yang mati. Karena roh Allah yang dihembuskan waktu penciptaan diangkat. Sehingga mereka tidak bisa hidup kekal lagi. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, kejadian ayat 5, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalnya Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Singkat cerita Anda tahu dihabisin bumi. Ya, dihabisin bumi. Bumi dihabiskan karena kejahatan manusia. Ya. Tapi pasal 8 ayat 21, kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman dalam hatinya, Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya. Sejak itu hukumannya tidak menyeluruh lagi. Tapi orang per orang, saudara. Ya. Anda bisa kita kejadian ketemu itu. Ya. Orang-orang anaknya Yehuda dosa berbuat jahat langsung mati. Terus saudaraku, sampai dikatakan di Yakobus ya, Kain itu adalah pengaruh jahat, ya, tapi diusir. Jadi Tuhan suruh mengembara. Tapi yang lain-lainnya Anda lihat yang jahat mati semua, masuk orang Israel. Tapi nggak suruh bumi lagi. Jadi Tuhan sepertinya mengampuni, tidak akan menghukum lagi secara universal bumi semuanya. Ya, saudara. Tapi yang jahat tetap ada. Nanti sama buktikan dari perjanjian baru nanti. Ya. Contohnya misalnya langsung aja deh. Ya. Jadi di Yohanes 3 yang terkenal itu ya. Kalau Anda lihat pasal 16 ya. Yang terkenal kan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, itu kekal diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19 nih. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita lihat ya. Jadi kegelapan yang gelap itu
jahat dihatikan gelap. Itu terus sampai kejadian baru, sampai Yesus datang. Ya, Yesus datang tidak sekedar memberi keselamatan, tapi yang penting dia mau jelaskan hidup kekal itu artinya kita memperoleh terang itu. Kalau terang itu kan Yohanes itu satu-satunya surat yang menjelaskan bahwa Yesus itu firman yang hidup. Ya, saudara ya. Itu firman itu terang. Kayak Mazmur kan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika ada tema Yesus yang terang dunia itu harusnya kita mulai muncul terang. Karena firman yang hidup itu dalam hidup kita. Nah, terang itu nantinya yang akan kita mengerti hal yang benar, yang baik, dan yang jahat. Artinya apa? Sekali kita tema Yesus yang benar ada firman Allah, itu juga dijahit dengan terang terus-menerus, biar terang kita terus menyala. Yaitu firman Allah itu terus dalam hidupmu. Supaya kejahatan ini yang jahat lama-lama bisa dikalahkan. Saudara, itu kejahatan ada dalam diri manusia. Ya. Bentuknya ada beberapa hal. Salah satunya yang terkenal di Matius 3, Matius 6. Matius 6 ya, kita lihat Matius 6. Matius 6 itu dikatakan mata itu pelita ya, kalau matamu gelap. Matius 6 ayat Matius 6 ayat berapa? Matius 6 ayat 22 atau 23 ya. Matius 6 ya, kalau matamu gelap itu ya. Ayat 22 mulai dulu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi perbuatan manusia yang punya baik dan jahat itu seringkali yang jahat itu menutupi mata kita. Sehingga kalau kita punya terangnya tidak lebih kuat, ya Anda percaya Kristus dan tadi beberapa hal kita awal sharing saya ngomong juga ya pada Pak Steven sharing itu ya. Itu supaya mata kita terang. Kalau terang kita bisa lihat jauh ke depan jelas. Tapi kalau gelap seluruh tubuh kita kan gelap, jahat pasti. Jadi kejahatan di mata itu bahaya. Ya, nanti saya mau kaitkan dengan Matius 25. Ya. Yang satu talenta itu mata bicara cara pandang. Satu talenta itu hamba Tuhan saya nanti nggak tahu ya pengalamannya bagaimana ya. Dia ikut Kristus, diberi talenta, tapi dia punya mata yang jahat. Cara pandangnya salah terhadap Kristus. Dianggap kejam lah, enak aja engkau sudah ngasih firman Tuhan, ya sudah urusan aku. Jangan nuntut dimanapun harus berbuah dong. Ya, engkau kan naburnya di gereja atau di BSK begini. Di lapangan tiap-tiap hari kan urusan saya. Nah kalau BSK hari Minggu urusanmu, saya dengan kau. Tapi di luar urusan saya. Cara pandang yang salah itu bahaya. Itu jahat. Yang kedua mungkin ayat yang terkenal yang jahat itu ada di hati dan pikiran. Ya, kita mau lihat langsung aja ya Matius 15 deh. Ayat 19. Jadi dari mata gelap, hati sama yang jahat itu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya, hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menjadi orang dan seterusnya. Hati, pikiran jadi satu, itu jahat. Ya. Satu talenta sama, ya cara pandangnya keliru, ya karena keliru itu menyebabkan pikirannya keliru, tindakannya salah. Ya. Jadi cara pandang atau lebih kuatnya worldview itu, ya tidak sekedar belief, ya belief harusnya menjadikan value, menjadikan worldview, kalau begitu ya.
cara pandang yang benar itu memengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan kita. Kalau jahat, semua jahat. Ya, saya mau cerita dulu. Dan yang terakhir Anda tahu di Yakobus, lidah itu jahat. Ya, Matius katakan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih dari itu berasal dari si jahat. Iblis maunya bukan nolong, dia merangsang kita berbuat seperti itu, biar kita tidak berani benar, tidak berani jujur. Ya, seringkali ya munafik lah bahasanya. Saya juga seringkali begitu takut nggak enak sama orang, sungkan dan sebagainya. Enggak, itu bahaya, itu dirangsang iblis bisa dosa lama-lama. Ya, jadi jahat yang pertama pengertian dalam diri kita sebenarnya dari buah pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua jahat itu dunia, ya, world atau kosmos. Kita lihat di Yohanes 7 ayat 7. Ini mengejutkan ya. Dunia tidak dapat membenci kamu waktu itu karena para murid belum ditinggal Yesus, ya Yesus masih bersama dengan mereka. Nanti tiba saatnya baru dunia akan membenci Anda dan Yohanes 17 ketemu nanti. Tetapi yang membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Ya. Ini sebenarnya luas, tahu. Dunia world itu betul-betul world kosmosnya, alam semestanya, sekaligus orang-orang di dalamnya, spiritnya sama jahat semua. Ada yang namanya natural evil, kata dia ya. Jadi memang dunia ini jahat. Kalau saya bayangkannya seperti Anda mengalami badai, gempa bumi, dan sebagainya, ya membuat kita ini merasa ini ada kejahatan yang membuat kita ini rugi banyak hal, ya. Ada belalang, ada hama, penyakit, semuanya jahat. Tuhan memang menciptakan bumi dan alam semesta ini tidak sempurna. Karena yang sempurna hanya Dia. Hanya Allah. Kalau Allah menciptakan alam semesta dunia ini sempurna, nanti bisa orang muncul pertanyaan. Berarti Allah juga ciptaan. Itu menarik. Saya renungkan lama-lama ya, ngerti saya artinya. Ya, dunia semesta ini memang tidak sempurna. Apalagi jadi kutub toh, tanah kan dikutuk ya, akan semak duri dan sebagainya. Memang tidak sempurna. Ketika Tuhan menciptakan semua baik-baik, hanya manusia yang sungguh amat baik. Tapi itu bukan manusia waktu itu sempurna. Tapi alamnya nggak sempurna. Makanya Adam diberi mandat untuk mengelola bumi. Ada budaya itu. Ya. Mengatasi segala hal. Jadi yang kedua itu yang disebut jahat itu apalagi kalau alam ya, dunia ini. Apalagi karena manusia yang rakus dan sebagainya ya, itu membuat cepat memunculkan hal-hal yang jahat yang merugikan kita. Nah, yang ketiga ini yang ketiga memang si jahat itu ya iblis itu. Kita lihat di 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, si jahat menguasai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan kalah, yang menguasai si jahat. Ya, Yesus suruh nyembah dia sama iblis, diberikan segalanya dunia ini. Jadi dunia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu dikuasai si jahat ini, iblis si jahat itu. Ya, hati-hati, ini betul-betul jahat sekali. Ya. Jahat kalau ada terperangkap, tadi saya awal saya bacain ya, bahaya, termasuk hamba Tuhan yang pelayanan bisa ini dampaknya kekal betul ini, jangan main-main ya. Jadi kita yang kalah dengan dosa ya, dengan dosa terus menerus ya, itu sesuatu yang apa ya? Bukan enteng, bukan. Ini sangat dangerous. Ayo terbukalah. Dan nama Yesus malam hari ini saya bilang terbuka, Roh Kudus tolong kita ngerti berdampaknya begitu.
Karena Anda kalau bayangkan mati setuju itu orang-orang yang aku tidak kenal engkau. Itu kan nyesalnya terlambat semua, nggak ngerti awalnya. Satu talenta nggak ngerti. Ya, dia pikir seharusnya, waduh Tuanku ini kejam, enak aja. Dia kasih satu talenta aja, diminta di mana-mana harus dia mau harus berdua saya. Nggak mau dia. Itu yang bahaya, tidak ada yang ngasih tahu sepertinya begitu. Tidak ada yang ngajarin, lakukan kehendak Bapa, tidak ada yang ngajarin. Terakhirnya selesai. Pada hari terakhir Tuhan baru ngomong, aku tidak pernah kenal engkau. Si jahat itu memang begitu. Anda kalau lihat di Roma 7, bagaimana kita lihat pergumulannya Rasul Paulus ya. Ketika dia sudah jadi Kristen, dia bergumul betul sungguh-sungguh. Ya. Aku ini ngerti sekarang ini. Ya. Dulu aku ngerti Taurat juga ngerti. Taurat itu ternyata kalau aku tahu hal yang baik, yang jahat untuk dalam hidupku. Ya, kita lihat dulu deh. Roma 7. Ini pergumulan Paulus ketika dia sudah jadi Kristen, ketemu Kristus. Roma pasal yang ke-7. Saya langsung ada ya, Sob ya. Sampai dia bilang begini, kalau Anda membaca lebih jelas mungkin di 21 deh. Roma 7, 21. Demikianlah aku dapati hukum ini dengan alami waktu dengan Taurat ya. Ini hukum orang yang belum kenal Yesus seperti ini hukum. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku yang muncul malah. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, hukum ya, seperti Taurat. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Tadi istilahnya Pak Bambang keren ya. Kita ini hidup bagian baru tapi maunya tapi nggak langsung hidup di PL. PL begitu. Kita ngerti kebenaran, tapi ini kasih karunia. Makanya saya bilang, tolong Tuhan, betul ya Roh Kudus akan menolong kita. Kalau tidak, kita seperti Taurat nih. Boleh berkasih karunia seperti Taurat lagi. Kita tahu yang benar, tapi kita memaklumi yang nggak benar, kita nyerah kalah. Ya emang begitu. Ya, nanti kita ngerasa toh hukum itu seperti Taurat. Itu ternyata firman Tuhan yang kita tahu kasih karunia Roh Kudus, firman Allah, Alkitab, itu ternyata tidak memberi kekuatan ke hidup kita. Wah, itu kan bahaya sekali. Ya, ternyata sama Taurat itu, cuma tak taruh di otak saya, di hati saya. Tapi saya nggak punya kekuatan untuk bisa menang. Untung kita nggak putus asa kayak Paulus. Ya, Sarah pasti nggak putus asa ya. Aku manusia celaka. Capek dia. Aduh, gitu salah terus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ini dia 25 ini penting. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah pertolongannya dalam hidup kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi misalnya aku melayani hukum dosa. Dia nyadari hukum dosa selalu menarik dia terus. Anda baca jangan sampai sini. Anda baca 8-nya, pasal 8. Nanti ketemu itu dalam roh. Ya toh? Saya langsung aja bacanya ya. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Roh itu ada hidup kita bersama-sama roh kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, saudara baca terus ya, nanti ketemu itu ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, amin kan? Sekarang dalam kita toh, roh Allah, bukan Taurat toh. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Ya, saudaraku ya. Terus ya. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jika roh dia yang akan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia ya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Kalau dia katakan,
untuk mengalahkan daging harus hidup dalam roh, ya. Hidup dalam roh mengalahkan daging. Jadi kita nggak usah ngurusi yang jalan hidup kita, daging kan harus bukan hidup di dalam roh saja. Ya. 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini saya ngomong ya, yang saya sharing ya. Ini weos. Ya. Anda dan saya suatu saat harus sampai ke anak Allah yang dewasa. Weos. Yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Awalnya saudara harus dengan firman Tuhan, dengan roh kudus minta dipimpin terus. Sampai lama-lama, pengalamannya di Pak Steve ya, kita menang duluan itu loh di depan. Wah, gitu tidak menguncangkan iman kita. Iblis mau coba apa saja, kita sudah di atas mereka. Dan segala pencobaan. Karena kita sudah benar roh Allah. Jadi Allah akan memberitahu duluan. Gitu loh. Ada Bapak, Anda malamnya sudah berdoa dulu, Pak. Besok akan ada preman. Berdoa dulu, saudara. Ya. Itu kan saya pernah cerita ya, pernah ngalami kan. Suatu hari saya malam-malam Tuhan bangun begitu ya. Tuhan bangunin, lalu saya suruh berdoa. Saya merasa Roh Kudus ngajar saya, benarkah kamu berdoa minta kasih agape, benar. Kenapa? Ya udah, tidak ada jawaban. Jadi saya Tuhan punya kasih agape, punya kasih agape, punya kasih agape. Terus sampai saya akhirnya saya berbahasa roh, Tuhan berkekuatan untuk kasih agape. Terus sampai tidur. Besok paginya, saudara ya, pagi-pagi keluar kamar sama orang serumah itu bisa salah ngerti terus. Buat saya malah emosi terus. Termasuk sama istri. Oh, gitu ya, lihat ya. Tapi nggak sampai sama preman nggak sih. Ya. Jadi suatu saat saya mau bawa hidup saya, hal itu kan terus harusnya begitu. Itu kayak Elisa kan, dikepung penjahat-penjahat, Gehazi hambanya nggak tahu, tapi Elisa tahu. Tenang dia. Karena yang menyertai kita lebih besar. Ya harus katakan, roh dalam hidup kita lebih besar daripada roh ada dalam hidup dunia ini. Jadi dia akan mimpin kita terus. Bila perlu ini para preman dimenangkan dan kasih kita. Haleluya. Nanti ya. Orang-orang begitu kan kita jangan marah. Kalau marah mereka hilang. Kalau Anda keluar uang berapa juta, mereka selamat bertobat tanpa nggak luar biasa. Jujurnya Tuhan juga. Wow. Kalau kita ngerti begini, minta, ngalami. Jadi kita hidupnya itu shalom, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus itu benar-benar terjadi, bro. Itulah, datanglah kerajaanmu itu begitu. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Ya, tapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Jangan begitu, kehilangan damai sejahtera kita hilang. Berdoa aja nggak bisa buat mereka nanti. Saudaraku. Karena memang ada ayatnya nanti ada. Ya, nanti Pak Bambang ngomong ya. Kalau pikir itu memang ada. Ya, itu memang seperti itu. Ya, misalnya Matius berapa ya? Ada. Kalau memang orang-orang sekitarmu jahat ya, yang pukul pipi gitu loh ya, saudara bisa lihat di Matius 5 mungkin ya, ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Seperti preman-preman itu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Pak Bambang tuh ngerti firman harusnya luar biasa. Kerjakan. Yang ngomong bukan hondarga loh ya. Nah gini-gini yang belum bisa, saya ngomong Tuhan, aku belum bisa. Tolong aku mau mengerjakannya. Saudara, tuh Paulus sampai ngerti, roh pimpin aku ini daging tuh lemah. Aku mau marah, mau emosi, belah putar. Nah, tidak. Orang begitu ya kejadian lama yang paling enak. Mata kali mata, gigi kali gigi. Dia pukul, aku tendang duluan. Enggak. Bagaimana kita ngerti kasih itu mengalahkan yang jahat. Roma katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Opoyo. Duh, ya coba kita ngalahin jalan aja. Nanti kalau itu terjadi nih kita ternyata iso loh. Iya bener loh. Kebaikan mengalahkan segalanya.
Oke, ya, yang terakhir. Saya masuk yang Matius 25. Ini yang pergumulan saya sebenarnya ya. Persiapan ini saya munculnya di Matius 25 itu tadi. Itu pergumulan yang buat saya, aduh Tuhan Yesus. Ya. Anda tahu ya ayatnya, awalnya saya baca dulu deh. Ini yang saya kasih ke saudara itu maksudnya kita nanti diskusi bareng-bareng ya. Ketika saya menyiapkan ini, Tuhan kasih ini ya, untuk kita bahan pembelajarannya. Ayat 14 mulai. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Hamba ya, kita harusnya Kristen itu ikut Kristus. Kita jadi hambanya Tuhan, ngikuti dia. Kalau hamba diberi talenta pasti. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bukan cuma talenta, hartanya. Harta Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kekudusannya, kemuliaannya, kasihnya, semuanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Semua orang harusnya sudah punya talenta. Sesuai kesanggupannya. Pasti bisa ngembangin. Cuma kadang kita ya berat. Ini ada apa? Susah, enggak mau, apalagi macam-macam lah ya. Tapi Tuhan tahu, harusnya ketika nggak kuat, nggak berat begitu, tolong Tuhan. Nah, dia akan bekerja sama, kayak itu loh. Kayak Tuhan masang kuk gitu loh. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu kan satunya kita melakukan firman Tuhan itu bersama dengan Roh Kudus. Dengan Yesus sendiri. Dia nanggung sebenarnya, kita jalan aja. Oke ya. Seterusnya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu boleh laba 5 talenta. Hamba yang 2 talenta sama ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Kata pergi itu penting, ya. Pergi itu penting. Setiap orang mesti pergi kan? Minimal kita pergi keluar dari kamar kita, pergi keluar. Anda bekerja, pergi dari rumah kita. Ya, pergi, semua orang hidup itu mesti pergi. Nah, ketika pergi itu yang Tuhan tuntut, itu segala hal yang Tuhan berikan hidup kita, itu Anda praktek gunakan dan lipat gandakan yang Tuhan mau. Lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta, lama itu nggak tahu kapan ya, bisa mendadak, makanya kita siap selalu. Yang menerima 5 talenta itu datang dan yang laba 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Tuannya tanpa mendetilkan, nanti memang dia ngomong ya, tidak didetilkan, tapi dia kan ngerti hikmat Allah, bukan manusia. Makanya hikmat Tuhan itu kan buat hikmat Allah. Ini ada, hikmat itu memang ada 2. Hikmat manusia itu, hikmat dunia itu berasal dari mungkin belajar, pengalaman, dan sebagainya. Tapi hikmat Allah dimulai dari takut Tuhan dulu. Kok takut Tuhan jadi kejahatan. Takut Tuhan, Amsal bilang, selalu membaca Amsal-Amsal itu kata-kata bijak. Firman Allah harus direnungkan tiap hari. Nanti muncul hikmat Allah, kalau enggak bisa hikmat Allah. Ya. Tuhan yang ngerti, baik sekali perbuatanmu itu, enggak didetailkan, dikasih aja talentanya. Dia jalankan sesuai pimpinan Roh Kudus dari firman Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia, kalau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, dampaknya kekal, ya. Saya teruskan aja yang 1 talenta aja. Yang 2 sama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini bahaya. Ya. Dia mikir tuannya itu hanya saat-saat tertentu saja, dia suruh ngasih talenta ya di situ. Maksudnya gini, penerapannya ya. Bahaya itu kadang kita memikir Tuhan mengurusi kita ketika kita di gereja, di hal yang rohani, saat teduh. BSK seperti ini, atau apapun namanya. Setelah urusan rohani, Tuhan berurusan. Apalagi saya sudah merasa beri persembahan. Toh. Oke, ke gereja, saudara dikhotbahi, diomongin, saudara dikuatkan, ditegur, dan sebagainya, Anda beri persembahan. Nah,
Jangan pernah pikir sekali ketika dia memberi persembahan, titik, selesai urusan Tuhan. No, tidak. Ya, jangan pikir di luar aku kerja, kan aku sang kerjaku dengan kepintaranku sendiri, dengan usahaku sendiri. Tuhan jangan ikut campur tangan. Firman-Mu cukup hari Minggu itu saja. Oke, tiap hari aku baca firman, tapi di rumah aja. Aku pergi, dimanapun aku berada, engkau tidak berurusan dengan para preman kan Tuhan. Ini urusanku. Engkau nggak perlu tahu. Oh, bahaya, saudara. Bahaya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, saudara. Keselamatan, Anda kalau gitu-gitu kan malu dikenal sebagai Kristen. Kristen kok malah nanti kan gak enak. Anda menyembunyikan talenta, keselamatan, kemuliaan Tuhan. Tanah itu apa sih? Hidup kita. Tubuh kita ini terbuat dari tanah. Jadi kita menyembunyikan identitas kita Kristen di luar sana ketika kita pergi. Wow, hati-hati. Kalau di gereja kita muji paling kenceng kali. Ya, di rumah kita kelihatan rohani di depan keluarga kita. Tapi urusannya Tuhan itu mau di luar. Karena di luar itu keselamatannya aku disampaikan di luar sana. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa termasuk preman, semua gali apapun, orang jahat, orang yang apapun. Jadi muridku. Kok takut kayak Ananias? Tuhan kok Saulus ini orangnya bahaya Tuhan. Tuhan bilang terus aku udah jamah dia. Akhirnya dia berani. Semua didoain yang terus. Hati-hati saudara. Cara pandang mata yang gelap ini, yang jahat ini, mata kita gelap. Sehingga kita tidak bisa lihat jauh ke depan, bagaimana mengatakan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari yang di luar rumah kita. Ya, bacanya lebih dekat, keluar kamar, kita ketemu dengan pembantu, sopir, dan sebagainya, itu kita sikapnya apa? Talentanya dipakai semua. Mereka tahu kita ini hamba-hambanya Kristus, Bapak, Yesus, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sesungguhnya rohani yang ada di hidupmu. Itu talenta paling berharga. Mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kalau tidak, ini Yesus jawabnya. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini kayak benar kalau jujur. Pokoknya semua diserahkan ke orang. Anda muridnya yang jalan juga nggak apa-apa. Tapi Anda ngajari orang terus beritahunya. Sebab itu ambillah itu, talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang dapatannya akan diambil daripadanya. Ini hukum-hukum rohani bahaya, hukum kerajaan Allah. Anda seperti ini ya. Hukum ini Anda harus tahu betul. Yang tidak punya, ya, Anda tidak punya apa-apa di luar sana, ketika pergi nggak bawa apa-apa, diambil sekalian. Dan campakkanlah hampir tidak guna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ketatap dan petak gigi. Ini yang Paulus ngomong. Jangan menyalahgunakan kasih karunia itu, hati-hati. Lebih baik kita nggak bisa tolong Tuhan, Roh Kudus tolong dan terusnya. Ya. Yang jahat itu betapa ngerinya. Nanti kalau sempat, punya yang nanti minggu depan saya membahas yang Matius 7 aja nanti. Ini yang ini dulu aja. Ya. Cara pandang yang keliru, ya hati pikiran yang salah, lidahnya ngomongnya keliru juga. Persepsinya tidak sesuai apa yang firman mau, tapi dia bahasanya tuh ngarang mungkin ya. Banyak orang nafsir sendiri sama maunya sendiri. Enggak enak lah orang begini, masa kita ngomong kasih, waduh, bahaya. Ya, lebih baik minta pimpinan Roh Kudus. Saudara, yang jahat ini hati-hati, itu berdampak kekal sekali. Makanya Tuhan bilang lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya tutup terakhir dengan Galatia 1 deh. Kok saya ingat ayat ini. Galatia 1 ayat ke-4. Mungkin yang ketiga mulai dulu deh.
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, ini dia, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Melepaskan itu saudara harus di luar sana ngerti, menang. Yesus itu melepas. Tidak sekedar kalau kita keliru ya minta ampun dosa segera, kemudian mesti menang. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa, Allah dan Bapa kita. Satu lagi ya, kalau Anda mau tahu ya. 1 Yohanes 2. Yang saya mau sampaikan. Hampir lupa. 1 Yohanes 2 ayat 13, perintah yang baru. Mungkin 12 dulu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, 1 Yohanes 2, 12 dulu ya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Ini dia. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, enggak anak-anak lagi ya, level kedua naik. Itu yang mulai ngerti hamba. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalahkan dia. Ya. Sama bapaknya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya, dan aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sudah jelas ya? Jadi untuk bagaimana kita lepas dari jahat, jelas tadi Yohanes 3. Ada ingat ya? Terima terang itu firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kembangan talentamu. Harus begitu. Ya. Kembangan talentamu. Sama Yesus dengan terang itu tiap-tiap hari firman Tuhan yang hidup itu, nanti hati, mata, dan lidah kita akan berubah di terang semua. Jahatnya hilang. Ya. Yang terakhir, selain menyerahkan mengembangkan talenta yang Tuhan beri, keselamatan, karunia, dan sebagainya, firman Roh Kudus, ada kembangan di luar sana ketika Anda pergi. Yang terakhir tentunya saya mau sampaikan di Roma 12 ayat 2. Yang perubahan akal budi. Ya. Persembahkanlah dirimu. Lalu yang 12 ayat 2, ya, berubahlah membuat akal budimu. Ya, pikiran kita ini berubah sesuai pikiran Allah, ngerti firman yang benar. Sehingga cara pandang kita benar, dan seterusnya sampai perbuatan kita benar. Kita nggak ngomong keliru lagi, lidah kita nggak yang jahat lagi. Karena dia belum hukum mati dikuasai lidah. Hati-hati. Ya. Minta pembaruan aku bersifat kamu tidak seperti dengan dunia ini, tapi tahu, ya, bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Mari, saudara, silakan. Ini Anda renungkan lagi nanti. Mungkin minggu depan saya bahas ulang sedikit sampai masuk di Matius 7 nanti ya. Kalau padat, saya percaya terlalu padat. Tapi Anda ya terima sambil nanti dengarkan lagi rekamannya dari Pak Steve. Terima kasih, Tuhan berkati.